Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar nanti pembelajaran kita lancar dan ilmu yang kalian terima bisa bermanfaat. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Fajar. Temannya siap dulu. Siap dah. Malah doa mulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa saja yang masuk? Fania, Saiful, terus siapa lagi? Aira, terus Akmal. Oke, nanti bagi temannya yang tidak masuk, yang tidak mengikuti belajar hari ini, nanti dikasih tahu ya belajar hari ini apa. Nah, anak ingin mengecek kesiapan belajar kalian dulu. Kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Sekarang disiapkan buku dan alat tulisnya. Diletakkan di atas meja. Nanti kalian mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh Pak Anang. Nanti kalian juga menyimak video pembelajaran. Dicatat bagian-bagian pentingnya. Oke, sekarang anak-anak disiapkan alat tulis dan bukunya ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdiri dulu, kita nyanyi bersama-sama. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Ayo semuanya berdiri.
dua hewan di sekitar kita bisa menjadi sumber daya alam yang bermanfaat bagi manusia. Jadi keanekaragaman sekitar itu bisa bermanfaat karena apa? Ada yang bisa menjawab? Katakan. Apa tadi? Ini yang pertama, bagaimana keanekaragaman tumbuhan dan hewan di sekitar kita bisa menjadi sumber daya alam yang bermanfaat bagi manusia. Misalkan kalau hewan bisa dimanfaatkan untuk apa? Makanan. Makanan, contohnya hewan apa? Sapi. Sapi. Ayam. Betul. Terus kalau tumbuh-tumbuhan bisa bermanfaat untuk apa? Obat-obatan, apalagi? Sayuran bisa. Terus kalau ya pohon-pohon besar ini bermanfaat bagi apa? Oksigen, betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang bisa terjadi jika keanekaragaman hayati berkurang? Apakah sumber daya alam juga akan ikut terpengaruh? Tahu sumber daya alam hayati? Keanekaragaman hayati tahu? Apa aja? Ya, yang bernyawa bisa. Apa aja? Tumbuhan, apa lagi? Hewan, manusia. Misalkan, jika keanekaragaman hayati berkurang, apakah sumber daya alam juga akan ikut terpengaruh? Ya, karena apa? Karena tidak ada sumber daya alam, sumber dayanya berkurang. Ya, sumber dayanya berkurang. Terus selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Apa yang akan terjadi jika sumber daya alam diambil terus-menerus tanpa memperhatikan kelestariannya? Yang terjadi apa? Yang bisa katakan? Ini bisa, Mas. Ini yang bisa menjawab angkat tangan nanti dapat poin. Saya. Ya, bagian apa? Ini yang mau Siapa? Mika. Apa yang terjadi jika sumber daya alam diambil terus-menerus tanpa memperhatikan kelestariannya? Akan habis, ya betul. Mika. akan gundul. Satu orang. Kalau jawab pertanyaan nanti poinnya satu orang. Nanti waktu kerja kelompok ada ribetnya sendiri nanti. Terus yang kedua, menurut kalian upaya apa yang bisa kita lakukan agar sumber daya alam tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang? Apa yang bisa dilakukan? Angkat tangan. Siapa? Reboisasi. Oke, bisa reboisasi. Selain itu apa lagi? Namanya siapa? Gibran. Ada tambahan lagi? Angkat tangan. Upaya apa yang bisa kita lakukan agar sumber daya alam tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang? Selain reboisasi, tidak menggunakan berlebihan. Namanya siapa? Alvaro. Ayo kelompok yang ini. Kelompok sini. Ada tambah lagi? Sudah? Cukup? Ada tambah lagi? Ya, jadi upaya yang dapat dilakukan agar sumber daya tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang yaitu dengan cara menjaga kelestariannya, bisa dengan melakukan reboisasi. Terus apa lagi? Menjaga apa? Ya, tahu lagi? Satu? Katakan yang ini belum? Tidak ada? Dengan cara tidak? Hah? Caranya agar bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Oh ya, saya tahu. Ya sama kayak tadi, tidak digunakan secara berlebihan. Seperti itu ya. Nanti akan dibahas lagi di materi yang lebih lanjut. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang Indonesiaku kaya alamnya atau tentang topik sumber daya alam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian akan berdiskusi dan akan tampilkan di PowerPoint ini. Kalian harus bisa mengelompokkan sumber daya alam berdasarkan jenis, asal, dan sifatnya dengan tepat. Terus melalui permainan EGT atau turnamen, jadi nanti akan dibagi masing-masing satu kelompok 2 orang. Nanti kalian akan kasih soal, kemudian mengerjakan soal tersebut. Terus nanti yang paling
diambil tiga terbaik Pak Anang kasih liwat nanti. Terus yang terakhir, dapat mengevaluasi pentingnya penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dengan memberikan alasan yang logis. Jadi kalian nanti juga akan mendapatkan soal evaluasi. Rame sendiri, Fajar. Tadi ngomong apa, Pak Anang Jar? Turnamen apa? Mengerjakan soal apa? Jangan rame sendiri ya. Oke, sekarang disiapkan bukunya. Terus disimak video ini, dicatat hal pentingnya. Silakan buka dulu bukunya. Disimak video. Kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu yuk. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Lautan. Sejak dulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di lautan Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar ini berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk membangkit listrik juga teman-teman. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena memang masih minimnya pemanfaatan batu bara di Indonesia. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Wah, pantas saja ya Indonesia disebut sebagai negara kaya akan sumber daya alam. Bobo jadi makin bangga dengan negara kita tercinta ini. Namun jangan lupa untuk tetap merawat dan ikut menjaga kelestariannya ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment. Oke, dari video yang kalian simak tadi, apa yang kalian dapatkan? Apa yang bisa kalian ketahui? Angkat tangan yang bisa ketahui. Sumber alam.
Sumber daya alam. Sumber daya alam ya. Apa aja isinya tadi? Minyak bumi. Hutan, lautan, Kekayaan minyak alam di bumi. Indonesia apa aja, Jar? Hah? Kekayaan alam di Indonesia apa aja tadi? Minyak bumi. Minyak bumi terus? Alam. Batu bara. Ya, kalau lautan berarti punya banyak apa? Makan. Ikan yang bisa Dikonsumsi. bisa ditangkap oleh nelayan dan bisa dikonsumsi. Terus apa lagi, Jar? Hutan. Hutan sudah. Laut, terus apa lagi? Bentar, Fajar nih. Batu bara. Satu lagi. Apa? Gas alam. Kurang satu ada 5 tadi. Minyak Minyak bumi. Berarti apa aja tadi? Hutan, terus lautan, minyak bumi, batu bara, sama gas alam. Jadi di Indonesia punya banyak kekayaan, baik itu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Paham ya anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ada. Nah ini jenis-jenis sumber daya alam. Silakan sambil dicatat, tidak apa-apa. Sambil dicatat. Sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain air, tanah, hutan, dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada minyak bumi, gas alam, mineral, batu bara. Kemudian anak ini bertanya, kira-kira kalau untuk air, bagaimana cara kita menjaga kelestarian air atau sumber daya alam air? Tidak membuang sampah air sungai atau lautan. Tidak membuang sampah ke sungai atau lautan, bisa biar kita bersih. Terus apa lagi? Biar airnya semakin banyak, berarti harus apa? Hemat air, bisa. Ada lagi cara untuk agar airnya banyak. Kalau di situ banyak air, berarti banyak apa? Banyak tumbuhan, bisa karena meresap melalui tanah, diserap tumbuhan. Terus selanjutnya, ini tadi kekayaan di Indonesia memiliki kekayaan di bagian sektor laut, terus pertanian. Kalau di pertanian Indonesia memiliki tanah yang subur dan iklim yang tropis, cocok untuk berbagai tanaman pertanian seperti padi, jagung, kelapa sawit, dan karet. Kalau di Madiun yang paling banyak apa? Padi atau pertanian. Kalau di daerah mana itu? Madiun Kabupaten Kare tahu kan enggak? Banyak apa? Kopi, sama lagi? Selain kopi? Tebu di Madiun, tebu juga banyak di Madiun. Tebu apa tadi? Kopi, terus buah durian kan di sana. Nasi pecel itu makanan bukan sumber daya alam. Terus pertambangan. Indonesia memiliki kekayaan mineral yang melimpah seperti batu bara, emas, tembaga, dan nikel. Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Coba dibaca, Zapu. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam, penebangan hutan liar, pencemaran lingkungan, dan pengungkapan tingkat kebersihan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ya, jadi ini ada tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Biasanya banyak orang-orang yang serakah menebang hutan secara sembarangan, secara liar. Terus membuang sampah sembarangan menyebabkan apa? Pencemaran lingkungan. Kemudian penangkapan ikan berlebihan menyebabkan ekosistem laut terganggu atau berkurang. Kemudian yang terakhir, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Jadi sumber daya alam kita punya banyak sumber daya alam terus dimanfaatkan secara terus-terusan atau berlebihan. Misalnya seperti punya batu bara, minyak bumi, itu pemanfaatannya terlalu banyak atau terlalu berlebihan. Itu tidak boleh ya. Nah ini sekarang ada potensi sumber daya alam dan aktivitas ekonomi di daerah, di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Coba dibaca, Mika. Rame dewe. Potensi sumber daya alam dan aktivitas ekonomi daerah. Sumber daya alam yang berbeda. Daerah Sumatera. Potensi sumber daya alam
dicatat boleh apa? Angkatan, batubara, kayu, tumbuhan. Lalu aplikasi ekonomi pertahanan. Mana? Iya, kehutanan. Kehutanan. Terus? Potensinya tadi, air, fokus di aplikasinya pertanian, industri, kecil, daerah, sanksi, potensinya kakao, hiburan, nikel, aktivitasnya perikanan, pelabuhan, Ya. daerah Papua, inovasinya emas, kayu, hutan, aktivitasnya pertambangan, Ya, di sini contoh-contoh potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Mau dicatat mungkin silakan dicatat dulu. Atau sudah paham? Sudah paham semuanya? Ini pentingnya penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Silahkan dibaca. Apa sini? Nama siapa? Ya, dibaca. Silakan. Kalian dengarkan. Kelihatan tidak? Mengapa kita harus agar yang kedua ya. Nah, ini pentingnya menggunakan sumber daya alam yang bijaksana agar sumber daya alam tidak cepat habis. Kemudian agar kelak nanti adik-adik kalian atau anak cucu kalian masih bisa merasakan apa? Masih bisa merasakan sumber daya alamnya. Ini ada dampak pengambilan sumber daya alam. Ada yang ingin membaca? Dampak pengambilan sumber daya alam? Atau tak tunjuk? Ya, Dek, baca tangan. dampak pengambilan sumber daya alam, dampak Ya, kerusakan lingkungan. kerusakan. Maju boleh kalau jelas. Berdiri sini. Ya, apa? Maju. Apa lu? Ya, lihat ya. Penjelasan alam seperti masalah kegiatan keseimbangan, tentang keseimbangan kita menggunakan tandil dan tanaman. Ya. Dampak perpuluhan hewan dan tumbuhan dengan penjelasan aplikasi harimau Sumatera menggunakan perpuluhan elektronik. Ya. Dibaca sampai mana tadi? Dibaca sampai mana? Ayo dibaca. Sampai mana? Sumber daya alam menjadi langka atau habis yang bumi habis karena Dieksploitasi. terus menerus pemanasan global perubahan alam meningkatkan bumi penerapan hutan mempercepat perubahan iklim menurunnya kesejahteraan masyarakat dan kehidupan ekonomi masyarakat terganggu oleh kehilangan mata pencarian karena pencemaran laut. Ya. Jadi ini adalah contoh dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, ini sekarang ada upaya pelestarian sumber daya alam. Yang pertama ada reboisasi, kemudian yang kedua pengolahan tambang yang ramah lingkungan, yang ketiga melakukan daur ulang, terus
menghemat penggunaan sumber daya, dan yang terakhir menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ini bisa kalian terapkan di lingkungan sekitar kalian. Sekarang Pak Ana akan membagi kelompok atau pembagian atau mengerjakan soal permainan. Silakan keluarkan kelompoknya, berpasangan masing-masing 2 orang. Jadi satu kelompok 2 orang. Berpasangan. Sama ini. Iya. Satu kelompok dipakai 2 orang. Jadi satu kelompok 2 orang memakai satu kelompok. Paham? Ya paham? Satu kelompok silahkan dipakai 2 orang. Jadi 2 orang misalkan ini berdua, kelompoknya 1 kelompok. Ya, misalkan Fajar sama Mika, kelompoknya 1 seperti itu. Silakan berpasangan 2-2. Iya, sama ini. Kamu sini aja. Sini. Ada nomor 2-nya kan itu. Pasangan. Apa ini? Apa? Puisis. Buka puisisnya. Silakan buka puisisnya. Nanti peraturannya silakan diisi namanya, nama kelompoknya. Misalkan namanya 2 orang, A sama B. Jadi namanya A dan B seperti itu. Ya. Paham? Silakan dibuka puisisnya. Ini nanti permainannya kalian mengkategorikan atau mengkelompokkan. Nih, silakan diakses kodenya. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 kelompok ya. Silakan masuk diakses. Namanya jangan lupa. Yang baik boleh namanya lah. Ya namamu sendiri toh. Nama panggilan ya namanya. Nama panggilan. Kita singkat ya kelompoknya. 554 128. Ayo suwi-suwi langsung diakses, langsung masuk. Masih 5 peserta yang sudah masuk. 6. Sudah ya. Kita mulai permainannya. Yang masuk kabar siapa? Si baik namanya diganti. Namanya yang bagus. Aku roh mimpi nyawa, aku roh. ROX Miki siapa? ROX Miki. Siapa? Yang baik namanya, nama terang, nama kalian. Aku namaku Tasik. Siapa toh? Ganti saya kira koi siapa yang koi? Ini siapa toh? Pacar dan Fitra pacar. Belum.
Sudah? Nah. Oke, dimulai ya. Silakan dikerjakan. Paham ya caranya? Kelompokkan itu. Nanti 3 kelompok terbaik mendapatkan hadiah. Dikelompokkan, jadi itu kelompokkan akan dihasilkan potensi berkaitannya. Pertanian, ini kota-kotanya. Isi aja. Masuk akal. Ayo yang belum segera.
Nanti dulu, bersama dulu. Sudah selesai semua? Ada yang belum? Yang belum siapa yang belum? Sudah bisa, kali-kali. Sudah, siapa yang belum? Kalau sudah, kanan kiri permainannya. Cantika, kurang satu ya? Ya. Yang pakai nama tanda tanya ini siapa ini? Alvaro. Alvaro kurang satu. Apa sudah? Sudah. Oh ya. Kurang Cantika. Iya Pak. Ya. Sudah ya, bisa diakini ya. Silakan Ais Tio maju ke depan, Fikri Evan, terus sama RO X Smith ini siapa ini? Paro. Ya, silakan yang dipanggil maju ke depan, yang dapat juara. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Nah ini teman-teman mendapatkan juara ya anak-anak. Nanti setelah waktu istirahat silakan menemui Pak Anang yang dapat juara. Ya, dia. Saya kasih voucher nanti. Voucher rahasia nanti aja Pak Anang ya. Oke. Silakan duduk tepuk tangan untuk yang dapat juara.
masih semangat mengikuti pembelajaran? Masih. Kita ice breaking dulu. Silakan notebooknya disisihkan dulu. Nanti kalian mengerjakan pakai notebook lagi. Jangan berjalan dulu, proses lagi nanti. Notebooknya disimpan dulu. Yang lagi yang notebook ini, yang nanti tidak dapat lagi. Yang tetap, yang ada hadiahnya yang ketenangan itu, yang evaluasi buat mengerjakan maupun kemampuan kalian nanti. Ayo sekarang berdiri, kita ice breaking dulu. Ayo Fajar, sebelahnya siapa itu namanya? Ayo berdiri. Silakan berdiri. Kita akan main ice breaking. Jauh, dekat, tangkap. Sudah pernah belum? Jauh, dekat, terus tangkap nanti. Jadi kalian berpasangan dua-dua. Silakan berpasangan dua-dua. Sama mana? Kita kelas 1 ya? Dapat ini. Saya maju depan. Buat contoh ini, contohnya. Kamu yang sebagai tangannya seperti ini. Terus ini. Jadi kalau panah bilang jauh berarti menjauh. Kalau dekat, dekat. Kalau ditangkap, tangkap. Nah teman yang satunya bisa mengejar caranya atau jangan dia tertangkap. Paham? Nah, guys balik tepat. Oke. Silakan mulai. Sudah siap? Sudah siap? Diperhatikan, sudah siap? Jauh. 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 Dekat. Jauh. Dekat. Tangkap. Masih belum semangat. Perhatikan konsentrasi. Jauh. Ini Fajar karo ini paham nggak maksudnya? Nah ya. Dekat. Dekat. Jauh. Jauh. Dekat. Belum. Jauh. Dekat. Tangkap. Jauh, jauh, dekat, dekat, jauh, dekat, dekat, jauh, dekat, tangkap. Masih ada teman kalian yang belum mengikuti, ada 2 orang yang belum mengikuti. Siapa ini? Ayo, mau ikut enggak? Ya 2-0. Satu lagi. Jauh, konsentrasi. Jauh, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, jauh, dekat, dekat, jauh, tangkap. Oke, silakan duduk. Sekarang akan ada mengerjakan soal evaluasi. Nah ini kalian mengerjakan secara individu. Halo. Perhatikan sebentar. Silakan dibuka notebooknya secara individu, masing-masing buka notebook. Loh, ini nggak bawa mas? Yang ada bawa gini ada apa? Khusus yang ada bawa. Ya, khusus lagi. Biar kau ini katanya. Aku kan yang beli baju. Aku tak jenengi kelompok aku.
Yang ada buah kerubuk siapa? Yang ada buah kerubuk ada berapa orang? Saya. Ya. Satu. Orangnya. Oh ya, peraturannya dituliskan namanya yang baik. Ojo aneh-aneh sini. Ya, paham? Nanti dimasukkan ke daftar nilai ini nanti. Oh, Ya, paham? Jadi jangan neko-neko. Ya, nama panggilan aja. Biarnya nama panggilan. Gak usah disingkat terus toh, sing penak nama panggilan. Maksud neko-neko. Silakan dikerjakan secara individu. Modelnya apa ini, Yes? Batu bar. Oke, soalnya ada 15 soal. 9, 11. Oke. Berapa mas soalnya? 15. Nanya ABC semua. Namanya ojo aneh-aneh, boleh. Katanya Yang aneh-aneh berarti nggak dapat nilai nanti. Yang namanya aneh-aneh. Nah, ini berdua terus berdua namanya. Nama juga naik. Berdua sama siapa? Sama Azab. Ojo aneh-aneh. Panggilannya itu loh. Ayo. Kamar. Dua puluh ya, 20 orang. Dua yang belum masuk. Apa lupa itu mas? Ada 20. Kurang satu. Kurang satu siapa yang belum masuk? Bawah ini. Ini kan nggak bawa. Iya. Hurufnya kan ada 20 yang tadi itu hurufnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bawa sama bawa. Ayo kurang satu orang loh. 20 harusnya. Ada yang belum masuk? Oh sudah. Oke dimulai. Dimulai. Silakan dikerjakan secara individu. Gimana kalian bisa apa udah? Lumayan gimana? Itu apa? Sumber daya alam.
Sudah semua? Kamu belum kamu? Oke, sudah semua? Sudah ya? Ini skornya paling tinggi Violeta. Violeta mana Violeta? Violeta mana? Oh ya. Yang benar semua Violeta sama Farah Azelia. Itu benar semua. Meja ini ya, selesai ya. Oh, jalan. Oke, tepuk tangan untuk Violeta, Farah Azelia, dan Khalil. Posisinya selesai, silahkan ditutup Chromebooknya. Ditutup. Chromebooknya ditutup, disisihkan dulu. Panjang gak usah tutup, gak apa-apa, tapi yang jogonya jangan dibuka. Dalam kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini? Kalian tadi belajar tentang apa aja? Silakan yang katakan. Sumber daya alam diperbarui. Ya, yang dapat diperbarui apa aja, Sabu? Ya, terus? Air. Air, terus apa lagi? Gas alam diperbarui. Tidak bisa diperbarui. Jadi kita hari ini belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui.
yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, silakan kalian isi lembar refleksi. Diisi sesuai kalian. Sesuai perasaan kalian hari ini. Individu, Mas. Individu. Dan pulpennya Kenapa, Pak? Kurang satu. Silakan diisi sesuai apa yang kalian pikirkan hari ini, apa yang kalian dapatkan hari ini. Kenapa? Sudah dapat semua? Silakan diisi. Aduh, jadi gini, Ren. Jadi gitu, Wir. Yang sudah silakan dibelokkan ke depan. Ini simpan dulu, sini apa ya? Diisi sesuai perasaan kalian. Apa ya? Es breaking ini. Apa es Sudah breaking? ditulis ujung mulai ditulis. Istilahnya jam berapa? Jam 9 ya? Sudah. Nah. Maksudnya, wait, ini pada beda ya, es breaking ada kalau Sudah semua ya? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa semua belajar lagi, mengerjakan atau membaca bab selanjutnya. Silakan sebelum mengakhiri pembelajaran ketua kelasnya dipimpin berdoa. Wajar. Tunggu temannya siap dulu. Lihat temannya siap bro. Cuma mainan itu masih buka produk. Ya, ikut dulu. Ayo Fikri. Kalau belum siap, belum dimulai doanya. Oke, siap bro, Jar? Ya. Udah, silakan dimulai. Siap, udah. Mulai.
berdoa sendiri tidak apa yang bukan muslim berdoa sendiri. Mulai dari awal. Yang doa serius gantian maju ke depan sampai doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Mas. Oke, terima kasih. Silakan istirahat, enggak apa-apa.